Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz Hafid tadi belum rawat? Oh ya, nanti diingatkan ini pertanyaannya sudah ada jawabannya. belum menjawab tadi. Baik, kita lanjutkan dulu bab yang ke 20. Babu kasfil mar'ati fil manam. Bab tentang kasfun itu membuka, menyingkapkan kain atau yang lain. Al-mar'ati, perempuan, fil manam, pada waktu mimpi. Ya, seorang perempuan ditutupi kain terus dibuka kainnya, itu maksudnya gitu. 7011 7011 qala hadatsana Ubaidu bin Ismail qala hadatsana Abu Usamata qala an Hisyamin qala an abihi qala an Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urituki fil manami marrataini, diperlihatkan kepadaku atau aku diperlihatkan kamu gitu ya. Aku diperlihatkan melihat kamu Aisyah fil manam, pada waktu mimpi, marrataini, 2 kali. Idza, ketika itu atau ketika mimpinya itu, keadaannya atau peristiwanya, rojulun, seorang laki-laki, yahmiluki, membawamu, fi sarokotin min haririn, di satu sarokoh itu potongan kain, min haririn, kain sutra, min harir, harir itu kain sutra. Jadi membawa tapi ditutupi kain sutra gitu. Fayaqulu, lalu lelaki tadi itu berkata, hadhihi imro'atuka, ini adalah istrimu ya Muhammad, ini istrimu. Fa'akshifuha, maka aku menyingkapkan kain itu. Fa'idha hiya anti, maka ternyata dia itu adalah kamu, wahai Aisyah. Fa'aqulu, lalu aku berkata, aku Aisyah berkata, iyakun hadza min indillah, jika ini benar dari hadapan Allah. In yakun, jika adalah hadza ini min indillah, dari hadapan Allah, yumdihi, dia akan melaksanakannya, dia akan mengerjakannya, dia Allah ya. Kalau Allah menghendaki pasti akan dikerjakan, karena Allah itu fa'alun lima yuridu. Allah melaksanakan, mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Bab berikutnya, ini hadisnya sama, saya baca sekalian ya. 21, babu thiyabil hariri fil manam, bab kain sutra pada waktu mimpi. Kain sutra di waktu mimpi itu bagaimana? 7012 qala hadatsana Muhammadun qala akhbarana Abu Muawiyah qala akhbarana Hisyamun an abihi an Aisyata qalat, dia berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, urituki, diperlihatkan kepadaku kamu diperlihatkan kepadaku, qabla an atazawwajaki, sebelum aku itu menikahi kamu. Belum nikah dengan Aisyah itu Nabi pernah mimpi, diperlihatkan kepada beliau Aisyah marrota ini 2 kali. Ra'aitul malaka, aku melihat malaikat dalam mimpi itu, yahmiluki, membawa kamu, membawa, tidak tahu digendong atau dibawa dalam wadah itu ya, fi sarokotin, dalam satu potongan, min haririn, dari kain sutra. Jadi ditutupi sehelai atau satu potong kain sutra.
Fakultu lahu, maka aku berkata kepada malaikat tadi, ikshif, bukalah itu kainnya, dibuka biar kelihatan siapa yang di dalamnya itu. Fakashafa, lalu malaikat tadi membuka. Faidha hiya anti, maka ternyata dia itu adalah kamu. Fakultu, maka aku Aisyah berkata, iyakun hadza min indillah, jika adalah ini dari hadapan Allah, yumdihi, dia akan melaksanakannya, dia Allah akan menjalankannya, pasti akan terwujud, itu maksudnya ya. Summa urituki, kemudian perlihatkan lagi kepadaku, kamu diperlihatkan kepadaku, yahmiluki, orang memikulmu, fi sarokotin min harir, dalam satu potongan dari kain. Aku tuh, lalu aku berkata, ikshif, bukakan, singkapkan kainnya. Fakashafa, lalu dia menyingkapkan kainnya. Faidha hiya anti, maka ternyata dia itu adalah kamu. Fakultu, maka Aisyah berkata lagi, iyaku hadza min indillah yumdihi, kalau ini berasal dari hadapan Allah, Allah akan melaksanakannya, pasti melaksanakannya, mengeksekusinya gitu ya. Di Nabi itu diperselisihkan oleh ulama, ini ya inilah wahyunya atau wahyunya ada sendiri gitu. Perintah untuk menikahi Aisyah itu ada sendiri, lalu ini mimpi. Bagian mengatakan ya ini wahyunya ya ini, atau ini terjadinya sebelum turun wahyu, sebagian begitu ya, karena mimpinya Nabi kan juga wahyu juga. Jadi sampai 2 kali mimpi, diberitahu Muhammad ini istrimu, ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini sekaligus membantah klaim orang yang Nabi itu dituduh sebagai penyuka perempuan gitu loh. Jadi penyuka artinya tidak bisa menahan nafsu kepada perempuan. Bukan. Ini Aisyah itu pada waktu masih kecil, masih 6 tahun gitu ya. 6 tahun, cilik gitu. Lah Nabi kenapa kok menikahi Aisyah? Karena wahyu dari Allah. Nah, gitu. Ya. Sebagaimana nikahnya Nabi dengan Zainab binti Jahas itu, yang sampai diabadikan dalam Al-Qur'an kan ya. Makana mukmini idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Terus di ayat berikutnya, ayat 37 surat Al-Ahzab itu kan sampai dibunyikan satu-satunya sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran, yakni Zaid bin Harisah. Alamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Luar biasa itu ya. Jadi ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, sudah menceraikan, selesai masa iddahnya, zawwajnakaha, kami nikahkan kamu dengan dia, Zainab. Jadi tidak mungkin salah lagi, karena Zaid waktu itu istrinya cuma Zainab saja, dan yang diceraikan ya Zainab gitu. Ceraikan, maka Nabi menikahi Zainab, dan nikahnya itu tanpa wali, karena yang menikahkan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi Nabi langsung datang kepada Zainab, langsung jadi suaminya Zainab binti Jahsin, itu kan ceritanya ya. Dan itu luar biasa itu kalau kita mendalami. Itu kan Nabi menolak adat jahiliyah, bahwa mereka punya adat meyakini istri dari anak angkat itu mahramnya gitu. Jadi dia tidak boleh, seorang itu tidak boleh menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Itu membatalkan itu, karena anak angkat itu bukan beda dengan anak kandung. Kalau anak kandung memang iya, kita punya anak perempuan ya, anak perempuan kita menikah dengan seorang laki-laki, balik ya, kita punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan, istrinya itu kita jadi mahram istri anak kita itu selama-lamanya. Walaupun anak kita itu sudah menceraikan istrinya, perempuan tadi tetap kita jadi mahram dia, tidak boleh menikahi dia lil abad, selama-lamanya, kan gitu kan ya. Itu kalau anak kandung. Tapi kalau anak tiri atau anak angkat beda lagi, tidak begitu. Nah itu untuk membatalkan itu Nabi disuruh begitu, menikahkan Zaid dengan Zainab, terus Zaid menceraikan Zainab, terus Nabi menikah dengan Zainab binti Jahas, gitu ya. Itu cerita yang lain ya. Kalau di sini Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi keadaannya seperti itu. Nah, artinya tadi membantah bahwa Nabi itu bukan karena keinginan, bahwa Nabi mencintai Aisyah iyalah gitu, tetapi lebih kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk yang juga dicecar itu kan nikahnya Nabi dengan Juwairiyah bintil Haris ya. Juwairiyah itu Bani Mustholik. Ketika perang Bani Mustholik ada boyongan kan, ada perempuan-perempuan yang jadi tawanan, jadi budak. Lalu Juwairiyah ini jadi bagiannya kalau tidak salah Dihyah Al-Kalbi gitu kan ya. Terus dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya ini anak pembesar, anak kepala suku di kalangan Bani Mustholik itu. Saya anaknya kepala suku, maka saya tak minta izin, saya akan membayar kebebasan saya sendiri. Saya mau bayar biar saya bebas, tidak jadi budak lagi. Itu kata Nabi. Dia minta izin, minta tolong pada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, engkau bayarkan kepada dia dikasih uang supaya saya bebas, nanti saya nyicil kepadamu. Itu loh maksudnya si Juwairiyah itu. Kata Nabi, ditawari oleh Nabi, gini saja, kamu saya merdekakan terus jadi istri saya. Itu kata Nabi gitu. Kalau kamu mau begitu, kalau enggak ya enggak. Terus Juwairiyah mengatakan mau. Akhirnya Juwairiyah jadi istrinya Nabi, Dihyah diganti dengan budak yang lain. Terus bebaslah Juwairiyah ini. Lah orang-orang, kebetulan ceritanya itu kan yang diceritakan Aisyah ya, diceritakan oleh Aisyah di hadisnya itu memang bunyinya ada bunyi begini. Juwairiyah itu gadis, bukan gadis lah, seorang sudah pernah punya suaminya mati dalam perang itu. Jadi dia seorang perempuan yang cantik gitu, digambarkan dalam hadis itu. Tidak ada orang yang melihat kecuali tertawan hatinya, kan gitu gambarannya gitu disebutkan dalam hadis itu. Terus itu digunakan oleh orang-orang untuk mencecar Nabi. Nabi dikatakan maaf, pencari perempuan cantik dan sebagainya itu. Lah Aisyah sendiri membantah dalam hadis itu, dia mengatakan Juwairiyah itu perempuan yang paling berkah yang dinikahi Nabi. Kenapa? Setelah Nabi menikahi Juwairiyah, karena bukan jadi budak tapi jadi istri ya, Juwairiyah bintil Haris, para sahabat yang punya budak dari kalangan perempuan-perempuan Bani Mustholik ini kemudian berpikir, lah ini saudara persemendaannya Nabi ini, saudara Nabi karena pernikahan, karena Juwairiyah jadi istri kan, maka saudara-saudaranya Juwairiyah yang Bani Mustholik itu sak sedulur kabeh itu, sak bani itu kan ya berarti saudara Nabi karena pernikahan, saudara-saudaranya Nabi karena pernikahan, saudara persemandaan namanya. Walaupun Nabi bukan mahram mereka tapi saudara juga kan, jadi karena saudaranya Juwairiyah. Lalu kata mereka, kalau begitu Nabi memerdekakan Juwairiyah, kita juga memerdekakan budak-budak Bani Mustholik ini gitu. Tidak jadi budak. Akhirnya disebabkan karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah itulah dimerdekakan tidak kurang dari 100 budak Bani Mustholik, perempuan-perempuan itu ya, dimerdekakan semuanya oleh para sahabat gitu. Jadi mereka nggak tega ini, maksud kita memperbudak saudaranya istrinya Nabi, enggak, merdekakan semuanya itu. Jadi itu bantahan nanti kalau kita belajar, bantahan terhadap klaim orang-orang yang gitu, termasuk Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anhuma ini gitu. Mereka kan mengatakan Nabi ini kan satu-satunya istri Nabi yang gadis dan masih muda. Aisyah itu nikah dengan Nabi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, menjanda usia 18 tahun. Menjanda dan sampai matinya tidak menikah lagi karena memang haram bagi istri Nabi untuk menikah dengan laki-laki yang lain sepeninggal Nabi gitu kan ya. Nah, satu alasannya adalah orang perempuan itu kalau nikah lebih dari satu suami itu di sebagiannya disebutkan dia akan menjadi, nanti kalau masuk jannah dia akan menjadi istri dari suami terakhirnya gitu loh. Suaminya 3 misalnya gitu kan ya, nikah dengan suami pertama suaminya mati, nikah yang kedua suaminya mati lagi, terus nikah yang ketiga terus dia mati lebih dulu misalnya gitu ya, atau bareng-bareng matinya, atau prinsipnya dia tidak nikah lagi sesudah suaminya ketiga mati, maka dia akan jadi istri suami yang terakhir. Sebagian begitu, sebagian yang lain tidak, dia akan jadi istri suami yang tingkatan jannahnya paling tinggi. Nah gitu lah, sebagian gitu. Tapi yang ini yang lebih kuat yang tadi, istri dari suami terakhir. Maka ketika jadi istri Nabi sudah dijamin masuk jannah kan, mau jadi istri Nabi, nanti kalau dia nikah lagi dengan suami lain ini mesti lebih rendah daripada Nabi, kan gitu kan? Tidak mungkin dia lebih tinggi daripada Nabi kedudukannya, maka rugi gitu loh, rugi. Di samping itu nanti di hadis yang lain disebutkan kedudukannya istri Nabi itu seperti ibu kan ya, ummahatul mukminin. Baik, ini kejadiannya seperti itu, maka ini Nabi kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anha.
Saya menjawab dulu ya tadi pertanyaan Ustadz Hafid tadi di Fathul Bari ternyata disebutkan itu tentang penyerupaan antara susu dengan ilmu. Jadi kedua-duanya itu karena banyaknya manfaat bagi pemiliknya maka diserupakan. Susu itu bermanfaat bagi peminumnya, ilmu bermanfaat bagi pemilik ilmunya tadi, dan juga bermanfaat bagi orang lain yang diajari ilmu itu gitu. Jadi arah takbirnya ke arah situ. Jadi isyraqil laban wal ilmi fi kathratin naf'i wa kaunihima sababan lis-shalah. Jadi tentang banyaknya manfaat dari ilmu dan susu, sama-sama banyak manfaatnya, dan kedua-duanya itu merupakan sebab untuk kebaikan, kesolehan orang. Kalau laban itu sebab kesolehan tubuh, lil ghidza il badani, untuk gizi bagi tubuh. Kalau ilmu lil ghidza il maknawi, untuk gizi bagi jiwa. Nah, gitu loh ya. Itu tadi pertanyaan tadi jawabannya begitu. Kalau mau ditelusur tentang penyerupaannya menurut ulama begitu. Susu itu kan makanan sekaligus minuman kan ya. Nah, seharusnya orang itu minum susu itu ya tidak perlu makan lagi. Nggak kayak kita orang Jawa, orang Indonesia itu kalau belum makan nasi ya belum makan. Sudah minum susu 2 gelas itu. Udah makan belum? Susu itu sekaligus makanan sekaligus minuman ya kalau yang dikenal dalam Islam gitu. Jadi orang minum susu ya sudah, ya itu ya makanya ya itu. Makanya apa? Susu, minumnya ya susu. Nah, gitu. Itu ya itu makan itu. Karena ada cerita tentang susu ya, ceritanya Abu Hurairah itu di Bukhari juga disebutkan. Abu Hurairah itu kan orang miskin, ashabu sufah, tinggalnya di serambi masjid. Nah dia itu kalau Nabi dapat makanan kadang-kadang diberi Nabi, kalau enggak ya lapar tidak makan. Pokoknya ngaji gitu loh, ngaji ngenger kepada Nabi. Kalau dikasih makan ya makan, kalau enggak ya enggak kerja ya, emang kerjanya ngaji gitu, cari ilmu dari Nabi. Nah suatu ketika Nabi itu dapat hadiah seperiuk susu, wadah susu gitu, tidak tahu sebesar apa, seliter atau kurang dari seliter barangkali ya, seperiuk susu. Lalu Abu Hurairah dipanggil, ya Abu Hurairah sini, saya dapat hadiah ini, susu ini. Udah Abu Hurairah sudah senang, alhamdulillah lagi untuk susu. Ternyata Nabi mengatakan, kamu ajak teman-temanmu ashabu sufah. Abu Hurairah rasa-rasan kalau kata orang Jawa itu. Ashabu sufah wong 70 iki kayak minum susu semua kayak untuk sak tetes ya gitu. Jadi dia rasa-rasan mau manggil teman-temannya, tapi karena disuruh Nabi, oke lah dipanggil oleh Abu Hurairah. Pokoknya ashabu sufah panggil Nabi untuk minum susu. Nah, akhirnya kata Nabi, sekarang masuk 10 orang dulu. 10 orang masuk minum susu tadi. Sampai kenyang mereka, kenyang minum tadi ya, minum sampai kenyang tadi. Udah 10 berikutnya minum lagi, 10 berikutnya sampai 70 itu minum semuanya, tinggal Nabi dan Abu Hurairah tok yang belum minum, gitu kan ya. Kata Rasulullah, ini tinggal saya sama kamu yang belum minum. Wis minum sih, nah gitu kan. Itu hadisnya itu luar biasa. Kamu minum dulu saja. Abu Hurairah minum lagi kata Nabi, minum lagi. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, sudah tidak ada tempatnya di perut saya ini. Sudah kenyang sekali ini. Nah, akhirnya Nabi yang minum, dan kata Abu Hurairah, saya melihat susu itu tidak berkurang sedikit pun, gitu kan ya. Diminum sekian banyak orang, 70 orang, semuanya kenyang, bukan sedikit-sedikit, kenyang-kenyangnya, semua kenyang minum, dan tidak ada yang tidak berkurang sama sekali air susunya tadi. Itu ya contoh kasratun naf'inya di situ. Ilmu juga begitu. Ilmu itu Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau kita punya ilmu, diajarkan pada orang, ilmunya bertambah, tidak berkurang, terus bertambah. Makanya mengajarlah gitu nggih. Aku ora iso mulang kok, iso wae. Sak bisa orang itu mesti bisa mengajar, walaupun beda-beda kemampuan iya, tapi tetap bisa mengajar. Saya itu punya cerita, ada teman dulu cerita dari jamaah tabligh. Dia itu pengen bisa mengajar orang-orang tokoh-tokoh di kotanya gitu. Nah terus dia berdoa pada ya Allah, berilah saya kesempatan untuk mengajar orang-orang ini biar berubah keadaan jadi lebih baik. Terus dia itu simulasi gitu. Simulasi itu apa? Memperagakan gitu. Jadi dia bawa kopiah itu, bukan yang kayak gini, yang kayak lah itu kayak pakai
Ustadz Husain ini kopiah gitu, terus ditaruh di depannya kopiah beberapa gitu. Nah, terus dia namanya sendiri, ini Pak Lurah, ini Pak Camat, ini Pak siapa gitu, terus dia mulang ngajar gitu. Nah subhanallah, ceritanya loh ya, ceritanya bener ora, tapi itu cerita saja. Nanti saya ditutup benernya biar ya, mau diceritani itu selama-lama muncul betul itu. Jadi ini Pak Lurah ternyata dari situ betul, diulang ngaji gitu. Pak Camat juga dari situ. Jadi kopiahnya tadi bukan kopiah, jadi orang betul gitu loh. Di orang betul terus diulang ngaji gitu. Itu. Jadi nggih, yang penting kita punya niatan. Wis pokoknya aku mulang ngaji, tak isa-isaku. Nanti lah tetap bisa. Jadi wong saudara-saudara kita di luar tuh lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Saya kemarin tuh dari Solo, samping saya itu orang dari Ogan Komiring Ulu ya. Sekarang jadi 3 katanya, Oku Timur, Oku Selatan sama Oku gitu katanya gitu. Jadi 3 kabupaten. Dia kan orang pendidikan, orang Kemenak dulu jadi guru, kemudian sekarang jadi pejabat di Kemenak sana, Kemenak Oku sana. Habis jenguk anaknya di Gontor, anaknya itu sakit, tidak tahu patah tulang apa kan, mau ikut turnamen pencak silat apa turnamen bela diri, tapi malah waktu latihan jadi sakit, jadi jatuh kok gimana, terus dijenguk, terus cerita tentang masalah pendidikan macam-macam itu. Terus loh itu kan di Ibnu Katsir. Jadi saya malah tidak bisa tidur itu karena jauh omongan terus sejak dari sana tidurnya sebentar sekali. Jadi cerita masalah begini. Oh baik, itu di kitab-kitab tafsir ada, oh Pak, ada. Kebetulan sih HP saya kan ada Ibnu Katsir macam-macam itu, terus tak buka kan. Saya cari ini, saya tak buka juga terjemah Ibnu Katsir. Nah, terjemah buka. Saya bukakan yang aslinya ini loh, ini di sini keterangannya seperti ini. Terus Mas ya bisa atau baca gitu? Ya bisa gitu. Tapi dulu pernah mondok di mana tuh Mas? Ya enggak, saya enggak mondok. Saya dulu tak ceritakan. Dulu waktu saya kuliah di Jogja, saya sak teman itu isa-isane gitu, sebisa-bisanya belajar baca kitab. Gantian waktu itu kita mau fotokopi Sofatul Tafasir. Adik Asobuni itu ya, yang menurut kita lebih mudah daripada Ibnu Katsir, bacanya itu lebih mudah. Nah, itu tak ceritakan, kita ya di situ. Di antara kita ya nggak ada yang lulusan pondok, ya nggak ada, pokoknya nekat-nekatan aja kita buka kitab. Waktu itu pakai kamus Munawir, itu sudah top-topnya kamus waktu itu ya, jadi masih ketebal itu kan ya, itu buka itu baca gantian gitu, lama-lama ya bisa itu, sedikit-sedikit lama-lama bisa diceritakan gitu. Terus banyak kayak juga masalah gini gimana, masalah ini loh itu ada di hadisnya di sini, tak bukakan hadisnya dalam di HP saya juga ada kan Kutubut Tis'ah itu kan ya, kitab 9 kitab itu, di sini ada hadisnya begini, tak kirimi juga aninya begini. Oh ya gitu Mas ya, jadi ternyata bisa ya gitu, bisa. Kalau bapak mau belajar nih. Nah Masnya mau kemana? Saya mau ke Bandar Lampung, saya bilang, ngaji teman-teman ada di situ gitu. Ya bertanya banyak hal. Nah saya katakan ini loh orang kayak gini nih, dia semangat hijrahnya besar. Nah, cuman itu tadi karena mempelajari, saya bilang Pak, kalau belajar Quran dari terjemahan itu potensi tersesat loh Pak, besar potensi. Karena saya itu penerjemah, saya bilang saya penerjemah, saya tahu bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia lebih banyak susahnya itu artinya padan katanya susah gitu loh, nyari padan katanya, karena bahasa Arab itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Konon bahasa Arab itu bahasa Indonesia itu konon kosakatanya ada 100.000 lebih. Sampai terakhir ini sudah sampai 300.000 sekarang ini ya, 300 sekian ribu. Nah bahasa Arab itu kosakata ya 12,7 juta. Nah kita lo ngatur sewu gue terjemahan itu ya susah kan, makanya kadang-kadang kita terjemahkan itu satu kata bisa sampai panjang gitu. Ini terangkan ini ya diterangkan dengan panjang, jadinya begitu. Kenapa? Ya karena susah, cari padan katanya itu susah. Kalau kita terangkan lisan itu lebih mudah, tapi kalau kita tulis dalam bahasa tulisan, karena kalau kita tulis bahasa tulisan kan kita tidak ketemu orang yang baca kan. Nek lisan gini kan ketemu sama orangnya, nanti orangnya bisa tanya. Kalau ini nggak ketemu, maka kita harus dibuat jelas mungkin supaya tidak salah paham. Itu susah itu. Sedangkan saya beritahu, kita Quran terjemahan Pak ya, itu kan terbatas space-nya itu. Mau diperpanjang ya nggak bisa. Ya, segitu itu. Nanti tuntutan percetakan ini kalau jadi terlalu tebal ya jadi bukan terjemahan lagi, jadi tafsir jadinya kan gitu kan.
Masalahnya di situ gitu. Jadi ada banyak hal gitu. Artinya bapak-bapak ibu-ibu juga silahkan mengajar sebanyak mungkin, menyampaikan kepada kebaikan pada orang lain, nantilah mereka mendapatkan pencerahan gitu ya. Ini kaitan dengan masalah ilmu dan susu tadi. Lanjutnya ini tadi Aisyah sudah, berikutnya bab yang ke-21 22 ya. Babul mafatih fil yad, bab kunci-kunci di tangan. Mafatih jamak dari miftah. Miftah artinya kunci, alat untuk membuka. 7013 qala hadatsana Sa'id bin Ufairin qala hadatsana Al-Laitsu qala hadatsani Uqailun qala an Ibnu Syihabin qala akhbarani Sa'id bin Musayyib anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah qala berkata dia, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulu bersabda, bu'itsu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan membawa jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu perkataan yang ringkas tapi isinya banyak, isinya padat gitu. Perkataan Nabi itu ringkas tapi pelajarannya banyak dari kata-kata yang ringkas itu karena mukjizat yang diberi oleh Allah. Wa nusirtu birrubi, dan aku ditolong dengan rasa takut. Maksudnya rasa takut di hati musuh. Di sebagian riwayat disebutkan masirota syahrin, dalam perjalanan 1 bulan. Jadi maksudnya gini, terbetik kabar bahwa Nabi keluar dari Medina mau menyerang suatu negeri gitu kan. Masih sebulan lagi sampai sini Muhammad itu sudah ketakutan ini, negeri yang mau diserang tadi loh. Itu makanya nusir itu birrubi, ditolong dengan rasa takut di hati musuh. Itu kan kalau coro perang itu kan sudah menang di atas, sudah menang psikologi ya, perang psikologinya, perang urat sarafnya dia sudah menang dulu karena sudah ketakutan dulu musuhnya. Orang itu kan sudah takut ya mudah kalah kan, sudah takut lebih dulu. Wa baina anana imun, dan ketika saya sedang tidur utitu bimafatihi khazainil ardi, aku diberi kunci-kunci khazain, harta simpanan, harta perbendaharaan al-ardi, bumi. Di isinya bumi, kekayaan yang ada di bumi itu kuncinya diberikan pada Nabi. Fawudiat fiyadi, maka diberikan ke tanganku. Wudiat diletakkan fiyadi pada tanganku. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari berkata, wa balawani anna jawami al-kalim, dan sampai kepadaku bahwa jawami ul-kalim itu annallaha, bahwasanya Allah yajma'ul umural katsirata, Allah mengumpulkan perkara yang banyak, allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu, allati yang kanat adalah tuktabu tertulis, tercatat, fil kutub pada kitab-kitab qablahu sebelum Nabi, fil amril wahidi dalam satu perintah saja, satu perkara saja, awal amro ini atau 2 perintah. Jadi dalam 1 kalimat atau 2 kalimat itu menyimpan banyak perkara yang ada zaman dulu dan yang diperlukan oleh muslimin. Au nahwa dzalika, atau semisal dengan itu. Ini kan bunyinya mafatihu khazainil ard ya, tapi maknanya itu adalah miftah di sini itu harta, kemuliaan dan kekuasaan. Jadi nanti kalau ngimpi dapat kunci itu, maka takwilannya kalau enggak harta, kemuliaan ya kekuasaan gitu. Maka kalau orang mimpi, dia itu membuka pintu dengan kuncinya, nah gitu kan, masuk ke pintu dengan membuka kunci, maka itu tanda atau takwilnya, takbirnya itu dia akan sukses dengan mendapatkan kebutuhannya atau keinginannya. Nah gitu. Jadi kok bawa kunci masuk ke rumah, buka pintunya, atau masuk mobil barangkali ya, masuk mobil bawa kunci, buka pintunya, berarti akan ada kebaikan gitu ya yang dia dapatkan dengan kunci tadi. Atau dia akan mendapatkan kekuasaan, sultanan azimah, takwilnya begitu. Nah, Nabi kan prakteknya akhirnya Nabi kan punya kekuasaan gitu di Madinah, lalu bahkan di seluruh
Mekah Madinah dan sekitarnya sampai beliau wafat itu dalam keadaan memerintah Madinah, Mekah dan wilayah-wilayah sekitarnya termasuk Taif juga gitu. Kemudian Jawami'il Kalim seperti diterangkan oleh Abu Hurairah tadi, kalimat-kalimat yang ringkas, yang sederhana tapi isinya itu mencakup banyak hal dari Nabi. Laisa syadidu bisur'ah misalnya gitu. Yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang menang dalam perkelahian, walakin nasyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dikatakan orang kuat adalah orang yang bisa menguasai diri ketika sedang marah, kan gitu. Itu Nabi gitu. Makanya nek kita sudah biasa belajar hadis gitu, bisa belajar hadis, kita akan tahu iki hadis atau bukan itu kita akan tahu. Karena memang beda bahasanya itu, walaupun sama-sama bahasa Arab, ini bahasa hadis kayak gini nih. Nabi mengucapkan kata-kata yang ringkas, apalagi kalau sedang memberi nasihat gitu ya, ringkas tapi isinya padat. Beda dengan bahasa yang lain, walaupun bahasa Arab tapi beda dengan bahasa hadis gitu ya. Maka biasanya kita menandai hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis maudhu dengan begitu. Ini kok aneh loh, Nabi kok sabdanya kayak gini. Oh ternyata dudukannya dhaif atau maudhu palsu gitu loh. Jadi memang gimana ya, ada perbedaannya antara sabda Rasul dengan omongan orang biasa. Apalagi kalau dengan kalamullah, tambah lagi kelihatan beda sekali kan ya. Kalam Allah walaupun berbahasa Arab juga berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya, kalam manusia dalam bahasa Arab. Bahkan orang-orang biasa memasukkan kalamullah dalam omongan dia kan gitu, karena memang untuk mendapatkan itu tadi, apa istilahnya itu, itnab ya, apa sering itu bahasanya, itnab atau apa, memasukkan perkataan Allah dalam omongan dia. Tidak mengatakan qala Allah Ta'ala ya, cuma ngomong gitu saja, tapi itu sebenarnya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ya, jadi kalau ini kaitan dengan tadi mimpi ya, berarti kalau diberi kunci itu tandanya baik. Kalau dapat kunci, kuncinya mercy, artinya apa? Ya dapat baik gitu saja lah. Nanti kalau bilang dapat mobil mercy keliru lagi gitu. Ya pokoknya kebaikan gitu ya. Kunci mobilnya jelek, gimana itu? Ya baik itu saja lah, tidak pilih baik saja om. Kunci pokoknya baik gitu kan ya. Ya jelek ya berarti ya tetap baik itu saja. Bab babul khudori fil manam warudotil khudra, ini sama dengan yang tadi, ini tarafnya yang tadi ya, kita baca saja tentang Abdullah bin Salam. 7014 hadasani Abdullah bin Muhammadin qala hadasana Azharu qala an ibni Aunin qala hak tahwil, hak pergantian sanad, wa hadasani Khalifatu hadasana Muadzun qala hadasana ibnu Aunin an Muhammadin. Jadi kalau ini kan gini, kalau mau digambar ya, Bukhari gurunya itu Abdullah bin Muhammad, terus Azhar, terus Ibnu Aun yang sini, terus naik ke sana nanti. Yang sini, yang kiri sini juga punya guru, Khalifah, Mu'ad, terus Ibnu Aun gitu loh. Di gambarannya ini Bukhari, misalnya ini Bukhari ya, Bukhari punya guru. Yang jalur kanan ini, jalur kanan Abdullah bin Muhammad, Azhar, terus Ibnu Aun, jadi satu sana. Yang ini jalur kiri ini Khalifah, Mu'ad, terus Ibnu Aun juga gitu loh. Jadi bercabangnya di dua guru, jadi bapak guru dan kakek gurunya. Nanti apa istilahnya, buyut ya, buyut gurunya itu sama ya, ini Ibnu Aun. Itu hak tahwil begitu kan ya, sudah sekedar mengingatkan saja, sudah pernah kita belajar dunia. An Muhammadin qala tasana Qais ibnu Ubad qala an Abdillah bin Salam tadi ya. Qala dia berkata, ro'a itu aku melihat dalam mimpi ka'ani seolah-olah aku itu fi raudotin di taman. Raudoh itu kebun atau taman. Nah kalau yang benar itu seharusnya bukan bustanul atfal tapi raudotul atfal, karena yang lebih tepat itu gitu taman, bukan kebun. Bustan itu kan lebih cenderung ke kebun ya. TK, Bustanul Atfal ya, kebun cah cilik. Tapi kalau Raudhatul Atfal, tamannya anak kecil, taman kanak-kanak gitu. Jadi yang lebih benar sebenarnya Raudhatul Atfal, bukan Bustanul Atfal. Apalagi ditambahi A depannya itu. Jadi Aba itu. Aisyah Bustanul Atfal maksudnya ya. Wa wasator raudhati amudun, dan di tengah-tengah raudhah itu ada amud, ada tiang. Fi a'lal amud, di bagian paling puncaknya tiang itu ada urwatun, ada tali.
Fakilali, lalu dikatakan kepadaku, irkoh, naiklah. Aku berkata, la astati, aku tidak mampu. Gimana cara naiknya nih, saya nggak bisa. Fa'atani wasifun, lalu datang kepadaku wasif, pembantu pelayan tadi. Farofa'a thiyabi, lalu dia mengangkat bajuku, dising-singkan gitu loh ya, disingkan, sudah naik sana, dia angkatkan gitu. Faroki itu, lalu aku naik. Fastam saktu bil urwati, lalu aku memegang kuat al urwah, tali tadi. Fantabahtu, lalu aku bangun dari tidur. Wa ana mustamsikun biha, dan aku masih memegangi tali itu, walaupun talinya nggak ada, tapi dia masih posisinya memegang tali gitu. Faqasastuha, lalu aku menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, tilka raudhatu. Nah, ini takwilnya nih. Raudhah itu, taman itu adalah Raudhatul Islam, taman Islam. Wa dzalikal amud, itu amudul Islam, tiang itu ya tiangnya Islam. Wa tilkal urwatu urwatul wuthqa, dan tali itu adalah tali yang kuat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, itu kan ya. La tazalu mustamsikan bil Islam hatta tamuta, kamu akan terus memegang Islam itu sampai kamu mati nanti, tetap berpegang teguh pada Islam. Nah, ini ditakwili baik oleh Nabi, lalu terus para sahabat mengatakan, oh berarti Abdullah bin Salam itu ahlul jannah gitu loh. Nah, kita baca tadi ya, ini sekedar torofnya saja. Bab ke-24, babu amudil fustoti tahta wisadatihi. Bab tiang fustot itu tenda. Tenda kan ada tiangnya, ada penyangganya itu. Tahta wisadatihi, di bawah bantalnya. Nah, cuman ini tidak ada hadisnya, bab tok itu. Hanya bab saja, nggak ada hadisnya, ya kan? Kalau menurut Ibnu Hajar, mungkin Bukhari itu punya hadis untuk bab ini, tapi dia tidak mengatakan hadisnya itu sahih gitu loh, tidak memenuhi syarat sahihnya. Ada hadis, dia mendapatkan hadis yang sesuai dengan bab ini, tapi tidak mendapati hadis yang sahih yang sesuai syarat dia untuk dimasukkan ke kitab sahihnya. Terus nggak jadi dimasukkan, tapi babnya masih ada, gitu loh ya. Dan Bukhari itu sebagian mu'arikh mengatakan punya hafalan 600.000 hadis, bagian katakan 1 juta hadis, 600.000 hadis yang sahih itu sekitar 100.000. Dari 100.000 itu yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya cuma 5.000 lebih dikit, jadi masih ada 95.000 yang belum dimasukkan. Kenapa begitu? Karena beliau ini kalau mau masukkan hadis ke kitab sahihnya istikharah dulu. Istikharah, nanti kalau mantep dimasukkan, kalau nggak mantep ragu-ragu nggak dimasukkan. Nah, jadi seandainya Bukhari masih ada, tentunya kita bisa ngaji gitu. Pak Bukhari, saya tak ngaji yang 95.000 tadi, kalau bisa gitu, kalau bisa gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu loh, yang dia tahunya sekian tapi cuma di hafalan saja, hafal gitu, tapi tidak dituliskan. Karena tidak dituliskan kita nggak tahu kan hadisnya tadi, begitu ya, sekedar sebagai tambahan saja. Nah, ini tidak memenuhi syarat sahihnya, begitu katakan, atau tidak memiliki sudah sahih tapi dia ragu-ragu tadi, istikharah ragu-ragu, jadinya nggak jadi dimasukkan, tapi babnya masih ada. Nah, okay. Bab ke-25, babul istabrok wa dukhulil jannah fil manam. Bab istabrok itu sutra yang tebal, kain sutra ya, tapi yang agak tebal, namanya istabrok. Kalau yang tipis ya harir gitu saja, atau yang lainnya. 7015 qala tadana Mu'alla ibnu Asadin qala tadana Wuhaibun qala an Ayyuba qala an Nafi'in qala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, ra'aitu fil manami, aku melihat dalam tidur, dalam mimpi, ka'anna, seolah-olah fiyadi, di tanganku itu ada sarokotan min haririn, ada sepotong kain sutra. La ahwi biha ila makanin fil jannati, aku tidak ingin membawa kain tadi atau naik kain tadi ila makanin ke satu tempat fil jannah, di jannah,
illa tarabi ilaihi, kecuali kain tadi menerbangkan aku ke sana. Jadi kayak permadani gitu ya, permadani dia naik ke atasnya situ, terus dia ndak kemana, saya pengen ke sana, terbangkan oleh kain tadi ke sana gitu loh. Ngimpinya seperti itu. 7016 faqasastuha ala Hafsah 7016, lalu aku menceritakannya kepada Hafsah. Ini kan Ibnu Umar ya, Hafsah itu kan Hafsah binti Umar, jadi setidaknya saudara sebapak itu, kalau anda kandung ya sebapak, mahramnya berarti kan. Faqasatha Hafsatu, maka menceritakannya mimpi tadi yang menceritakan Hafsah kepada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada suaminya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah itu juga istrinya Nabi. Hafsah binti Umar itu istrinya Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi menakwilkan ini, takwili, inna akhaki, sesungguhnya saudaramu, saudara laki-lakimu itu Hafsah itu rajulun soleh, laki-laki yang soleh. Auqala, atau dia bersabda, inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah bin Umar itu rajulun solihun, laki-laki yang soleh. Takwilannya seperti itu ya. Ini kalau kita lihat di hadis Torofnya ya, nanti barangkali dicek di 1156, 1156, 1157 dan 1158 di Bukhari. Nanti kalau mau dicek ya, 1156, 1157, 1158. Itu cerita detailnya itu gini. Nabi itu berkata ada kondisionalnya, ada syaratnya gitu loh. Inna Abdullah rajulun soleh idza aulaukana yusolli minal lail. Nah gitu. Kalau saja dia sholat malam, gitu ya. Jadi saudaramu itu Hafsah, adik atau kakakmu itu, tidak tahu lebih tua mana, tak lebih tua Hafsah ya, berarti adikmu itu Hafsah itu rajulun soleh asal dia sholat malam, gitu loh. Laukana yusolli minal lail. Lalu diceritakan oleh Hafsah kepada Abdullah bin Umar, Abdullah, itu Nabi ngomong gini loh, sesudah itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah gitu loh, karena dikatakan inna Abdullah rajulun soleh lau kana yusolli minal lail. Itu nanti dicek ya di 1156, 57 dan 58 itu disebutkan di sana. Detailnya lagi itu kejadiannya di akhir Ramadan itu. Jadi di sebagian riwayat itu Abdullah bin Umar kan masih kecil lah, orang-orang tua itu biasa ngimpi gitu zaman waktu itu ya, biasa ngimpi itu diceritakan Nabi gitu, mimpi diceritakan Nabi terus ditakwili Nabi, saya ngimpi gini ya Rasulullah, terus ditakwili. Nah, takwilnya kan baik ya, Rasulullah ditakwili baik-baik itu. Kemudian Abdullah bin Umar nggak pernah ngimpi dewe, cilik dewe, atau ngimpi dewe, terus dia doa, ya Allah buat saya ngimpi gitu, pengen ngimpi ya Allah, mimpi yang baik, terus mimpi ini tadi ya, mimpi ini tadi gitu ya. Ceritakan seperti itu. Bagian yang lain lagi kejadiannya bukan begitu saja, tapi sempat dia itu dibawa oleh malaikat, dua orang malaikat. Jadi dua malaikat itu bawa dia lihat neraka gitu. Wah, ngeri-ngeri ada di neraka sana, ngeri-ngeri. Kemudian akhirnya dia disebutkan tidak dibawa neraka, terus cuma diperlihatkan saja, terus sudah selesai di situ. Terus Nabi mengatakan tadi, perkataan Nabi, Abdullah bin Umar itu jane orang baik, cuman dia kok ya tidak sholat malam gitu. Sholat malam orang baik gitu. Akhirnya dia sholat malam. Itu ceritanya gitu ya. Jadi dampaknya baik kepada Abdullah bin Umar gitu. Jadi hal lain ini bukan langsung ke hadis ini. Prinsipnya kalau misalnya penjenengan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadzah diberitahu oleh orang menceritakan mimpinya yang baik pada kita, itu takwilkannya dengan takwilan yang baik gitu, supaya orang tadi jadi baik, takwili baik saja gitu. Saya ngimpi gini gitu, oh takwilannya baik, takwilannya apa? Takwilannya kamu jadi orang soleh. Nah, gitu. Kok tidak ada hubungannya? Ada saja gitu. Loh, gimana tak lah ya, pokoknya biar jadi baik itu kan. Jadi kan kebaikan gitu, karena kan saudara kita nggak tahu itu mimpi bagus atau mimpi jelek kan kadang-kadang nggak tahu ya. Sudahlah itu
tidak usah dibuat saja, karena ada hadis gitu. Cuman saya belum meneliti lagi. Ar-ru'ya itu li awali munabirin, untuk orang pertama yang menakwilkan, gitu ya. Jadi takwilannya itu gimana gitu. Makanya kalau kita dimintai takwil, takwilkan yang baik saja. Jadi kalau kita tahu otot memper dengan ini gitu kan ya, dasarnya kan ini kan otot memper itu baik gitu ya. Walaupun dia pedagang susu, terus mimpi susu, minum susu, wah berarti kamu akan jadi orang soleh. Maka yang sregep ngaji gitu loh ya. Kok gitu? Iya, susu itu artinya ilmu. Oh iya, iya, dalilnya ada, kan gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masih 10 menit. Lanjut dulu ya. Mudah-mudahan bisa satu bab lagi ini. 126. Babul qaid fil manam. Bab qaid itu tali, ikatan atau tali fil manam di waktu mimpi. Tali itu maknanya apa? 7017 qala hadatsana Abdullah ibn Sabbahin qala hadatsana Mu'tamirun qala sami'tu Aufan hadatsana Muhammad ibn Sirin annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tarabaz zamanu, apabila zaman itu sudah dekat itu maksudnya dekat dengan hari kiamat ya, sudah mendekat kepada hari kiamat, lam takat takdzibu, hampir-hampir tidak berdusta ru'yal mukmini, mimpinya orang beriman. Jadi orang beriman kalau mimpi mesti benar gitu loh, hampir tidak dusta kalau sudah dekat hari kiamat. Wa ru'yal mukmin, dan mimpinya orang beriman itu juz'un, satu bagian min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46, sitah 6 arba'in 4, sitah wa arba'in 46 juz'an, bagian minan nubuwah, dari kenabian, 1/46 kenabian itu maksudnya, 1/46 kenabian. Wa makana minan nubuwati, dan apa yang ada dari nubuwah itu, apa yang berasal dari nubuwah itu, fa innahu la yakdzibu, maka dia tidak berdusta. Walaupun bukan kenabian, cuman 1/46-nya, tapi juga tidak dusta, bener gitu loh mimpinya itu. Qala Muhammadun, Muhammad berkata, wa ana aqulu hadhihi, aku mengatakan ini. Qala, dia berkata, ini Muhammad bin Sirin ya. Wa kana yuqalu, dan adalah dikatakan ar-ru'ya salasun, mimpi itu 3 jenis yang tadi saya sampaikan. Hadisun nafsi, yang pertama adalah bisikan diri, bisikan jiwa, bersitan jiwa. Yang kedua tahwifus syaiton, penakut-nakutan, apa? Intimidasi, menakut-nakuti, asyaiton, setan, takut-takuti oleh setan. Wa busra minallah, dan kabar gembira dari Allah. Busra, kabar gembira, minallah, dari Allah. Faman ra'a syai'an yakrahuhu, maka barang siapa yang melihat, dalam mimpi maksudnya, melihat syai'an sesuatu yang yakrahu, dia membencinya, tidak suka, maka caranya biar terbebas dari itu, fala yakussahu ala ahadin, maka janganlah dia menceritakan kepada siapapun, diam saja, tidak usah diceritakan. Wal yakum, lalu hendaklah dia berdiri, fal yusolli, dan hendaklah dia itu sholat. Di sini ya, ini resepnya tidak meludah, tapi dia tidak cerita, sholat malam, kalau waktu malam hari. Qala, berkata, wa kana yukrahu al-ghullu fil naumi, dan adalah dibenci, tidak disukai al-ghull, belenggu, fil naumi, dalam tidur. Jadi mimpinya dibelenggu, itu buruk, termasuk mimpi buruk. Wa kana yujibuhumul qaid, tapi menakjubkan mereka, menyenangkan mereka al-qaidu, ikatan, tali yang diikat, bukan belenggu tapi ikatan tali. Wa yuqal, dan dikatakan al-qaidu sabatun fiddin, dikatakan qaid itu artinya sabat, keteguhan, fiddin, dalam din, dalam agama, teguh dalam menjalankan din. Wa rawa Qatadatu, dan meriwayatkan siapa Qatadatu, wa Yunus wa Hisham wa Abu Hilal an Ibnu Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adrajahu ba'duhum kullahu fil hadis, dan memudrajkan, mudraj itu, idraj itu adalah memasukkan omongan dia dalam hadis gitu kan, kayak ini tadi kan, ini sebagian kan bukan sabda Nabi, ini cuman yukolu saja kan, dikatakan begini,
seolah-olah ini hadis, padahal sebenarnya kan bukan, itu mudraj, idraj, memudrojkannya, memasukkan perkataan Pak Ba'dum sebagian mereka, kullahu seluruhnya, fil hadisi di dalam hadis. Wa hadisu Auf abyanu, dan hadisnya Auf itu lebih jelas. Wa qala Yunusu, dan Yunus berkata, la ahsibuhu, aku tidak mengiranya, tidak menyangkanya, illa kecuali anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil qaidi, tentang qaid. Ya, ini kalau khusus untuk qaid itu hadis gitu loh, bukan mudraj, bukan idraj. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari berkata, la takunul aghlal illa fil a'naq, tidak adalah belenggu itu kecuali pada leher-leher atau tengkuk-tengkuk. Belenggu itu taruh di sini, di belenggu gini, taruhkan di tengkuknya sini gitu. Biasanya begitu kalau menurut Al-Bukhari. Jadi ini ya, ini kalau sudah dekat-dekat dengan hari kiamat itu mimpinya itu benar gitu, tidak mimpi kacau lagi. Nah, dekatnya seberapa ya wallahu alam. Kalau coro hitung-hitungan umum ya sekarang ini sudah lebih dekat pada hari kiamat kan daripada di masa sahabat. Jelas kan itu ya. Hari kiamat kan di depan, artinya kita sudah lebih akhir dari sahabat, berarti kan lebih dekat lagi pada hari kiamat. Salah satu tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda hari kiamat, karena tidak ada nabi lagi sesudah beliau kan, gitu ya. Tapi jangan jangan kayak itu, pernah saya ceritakan di sini barangkali ya. Temennya teman saya itu, jadi saya punya teman, dia punya teman lagi, itu cerita gara-gara ikut kajian akhir zaman itu, nggak tahu Ustadz siapa itu, Ustadz Zulkifli ya barangkali dugaan saya, pokoknya akhir zaman itu, akhirnya dia ngelokro gitu. Lokronya lah, kata Ustadz itu nanti usia umat Islam itu cuma 1500 tahun, sekarang sudah 1445, waktu itu belum sampai segitu, 1400 sekian gitu. Nah nanti anak saya nanti nasibnya gimana ya, anak saya, cucu saya gimana, terus susah itu. Akhirnya ngelokro, mau kerja malas, mau beraktivitas malas. Loh kok kebalik itu? Harusnya kan tidak begitu kan ya. Yang jelas yang perlu kita tahu, sedetail apapun orang melamar tentang hari kiamat itu tetap keliru. Kelirunya kenapa? Karena hari kiamat itu yang tahu cuma Allah, kan gitu kan? Yang tahu kan cuma Allah saja. Ada tanda-tanda kiamat, iya, ada tanda-tandanya ada, tapi kapan datangnya itu kan tidak ada yang tahu. Allah saja yang tahu, cuma Allah saja. Nabi pun tidak tahu. Ditanya malaikat Jibril, jawabannya mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, kan gitu kan? Yang ditanyai nggak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama nggak tahu itu tentang hari kiamat. Artinya ya itu sekedar sebagai apa istilahnya, keterangan, boleh saja keterangan, tapi detailnya nggak tahu. Satu. Yang kedua, memang kita ini mau hidup di dunia selamanya kan? Ya enggak kan, gitu kan, enggak selamanya. Dan nanti anak saya gimana, kok berpikir tentang anak, berpikir tentang kita saja, kita nanti gimana, kan gitu tuh ya. Kita nanti mati kita tuh husnul khotimah itu kan yang lebih penting kan itu gitu. Nah, jadi saya jadi tahu, oh ternyata ada eksesnya itu kalau belajar gitu, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang benar jadinya gitu. 1500 tahun, sekarang 1445, tinggal 55 tahun lagi, terus gimana nanti nasibnya ya? Terus nanti ada gini, ada pertempuran gini, ada apa istilahnya, Harmagedon, apa itu, Armageddon itu. Mau enak ya bingung gitu, susah akhirnya. Ya mestinya kan tidak begitu ya. Jadi kalau bapak-bapak, Ustadz atau Ustadzah mungkin menyampaikan hadis-hadis tentang hari kiamat itu tolong diimbangi dengan gitu. Ini maksudnya, ini kejadian gini ini kita tahu supaya kita semakin kuat dalam beribadah. Itu bukan untuk jadikan orang jadi ngelokro terus jadi malas apa-apa, pengennya mati saja gitu. Saya mati aja lah daripada nanti menemui gitu-gitu, udah mati saja lama lagi gitu. Jadi ya gitu. Jadi terus yang lainnya dari hadis ini ya, masih ada waktu sedikit. Tadi yang saya katakan, memang secara umum ini bukan tidak dikatakan sabda Nabi, cuman ini diyakini oleh ulama, mimpi itu ada 3 ini, dan itu dipegangi oleh ulama ya. Apakah itu hadisun nafas? Jadi saya katakan tadi, orang biasa melakukan sesuatu, terus yang dimimpikan yaitulah hadisun nafas. Maka kita perlu waspada. Gini, kembali ke masalah nikah lagi ya. Seorang pemuda mau menikahi gadis, terus karena dia sudah kepincut sama gadis tadi,
tiap hari mimpi. Itu belum tentu tanda baik, belum tentu. Kenapa? Lah dia tiap hari, maaf, yang terbayang-bayang dia terus gitu loh. Dan jadinya mimpinya itu gitu loh. Bisa jadi kan? Bisa jadi karena hadisun nafas yang dilihat seperti itu. Atau mimpi karena penyuka bola gitu, sepak bola yang dimimpikan sepak bola terus, ya iyalah. Ya, memang begitu, itu hadisun nafas namanya ya. Jadi kita bedakan antara tadi yang itu busra minallah sama hadisun nafas. Dan kalau takhwifu syaitan lebih detail lagi. Takhwifu syaitan itu contohnya ya tadi orang ditakut-takuti, dibisik-bisik dengan bisikan yang buruk, nah gitu ya, itu termasuk takhwifu syaitan. Sebagian ulama memahami mimpi basah itu juga termasuk takhwifu syaitan gitu. Kan itu mimpi yang tidak baik kan ya, berhubungan dengan orang yang bukan apa-apanya misalnya gitu lah ya. Jadi itu mimpi basah. Sebagian mengatakan begitu, wallahu alam. Jadi kalau mau kita bagi ya itu tadi lah, yang busra minallah ya tentunya membuat orang itu jadi semangat ibadah, bergembira, terus jadi tambah yakin kepada Allah. Mungkin termasuk mimpi-mimpi yang dialami orang-orang yang konon waktu jadi kafir terus mimpinya dengar azan, terus tertarik dengan azan, terus masuk Islam. Barangkali itu termasuk busra minallah ya, karena dampaknya baik kepada orang yang bermimpi. Baik, sampai di sini sudah jam 5. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri? Oke, silakan. Ya. Ya, mungkin yang ini yang takhwifu syaitan itu tadi. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Tindian itu bahasa Jawanya ya, tindian. Ada lagi? Silakan. Allah alam ya, itu di apa itu di takwil mimpi, kitab takwil mimpi bukan? Saya belum lagi. Saya itu punya ada pernah terjemahan kitab tapi bukan takwil mimpi tapi Ra'aitun Nabiyya. Jadi isinya itu mimpi. Oh, saya belum bicara tadi ya, malah jadi ingat, maaf. Yang itu saya belum tahu itu yang Ibnu Sirin takwilnya bagaimana. Yang jelas kalau yang ini ada riwayat, tidak tahu sebagiannya juga dari asar atau sekedar sirah saja ya. Orang mimpi ngelihat Nabi. Kalau yang saya tahu mazhabnya Ustaz Mudakir itu, beliau punya keyakinan yang bisa mimpi ketemu Nabi itu adalah orang yang pernah ketemu Nabi ketika masih hidup. Jadi cuma sahabat saja, sahabat Nabi saja. Lah, yang saya terjemahkan itu sudah cukup lama, saya terjemahkannya itu sudah jadi buku itu. Maksudnya 100 cerita mimpi ketemu Nabi. Nah itu ada banyak cerita. Lah yang belum saya cek lagi, ada orang mimpi ketemu Nabi. Kalau tidak salah Khalifah Bani Abbasiyah itu mimpi ketemu Nabi. Terus Nabi itu di dalam mimpinya itu ngomong, selamatkan aku dari 2 orang ini, gitu. 2 orang ditunjukkan orangnya itu, dia lihat di waktu mimpinya itu. Sudah lalu si Khalifah tadi itu gusar, khawatir nih. Nabi kok sampai berkata begini, maksudnya apa itu? Akhirnya dia, karena bukan di Madinah, dia datang ke Madinah. Dia bilang pada wali kota atau gubernurnya Madinah, tolong kamu cari orang dengan ciri-ciri kayak gini. Saya masih ingat waktu mimpi orangnya kayak gini. Kamu cari ciri-cirinya itu. Nggak ketemu, cari itu nggak ketemu. Di Madinah itu nggak ketemu. Terus karena dia susah sekali, karena Nabi tadi kan dia dengar betul Nabi mengatakan gitu, selamatkan aku dari 2 orang ini. Terus sekarang beritahukan pada penduduk Madinah, Khalifah akan membagi uang, semua akan dibagi, silakan kumpul untuk dibagi. Perlunya dia pengen lihat itu loh, mana di antara penduduk Madinah yang wajahnya dia lihat di mimpi itu. Dilihat, kamu membagi sambil mencaki, itu gitu. Akhirnya nggak ketemu, 2 orang nggak ketemu. Terus apa namanya, si orang tadi, Khalifah tadi hampir putus asa, terus diceritakan. Dia tanya, apa ada orang bukan penduduk Madinah tapi tinggal di Madinah? Begitu kan? Barangkali ada. Terus mereka kata, ada ya Khalifah, ada. Itu ada 2 orang soleh, kerjaannya itu tiap hari ke Masjid Nabawi.
sholat Masjid Nabawi, pokoknya beribadah. Dia nyewa atau beli rumah di dekat Masjid Nabawi, terus dia tiap hari ke masjid. Itu gitu. Tolong perlihatkan kepadaku 2 orang itu. Akhirnya dibawa. Betul, 2 orang ini yang dilihat dalam mimpi itu. Oh ini 2 orang ini. Yakin sudah. Akhirnya tapi kan tidak ada bukti apa-apa kan. Kok apa-apa kenapa? Akhirnya diselidiki rumahnya ini. Selidiki, orang ini sementara ditahan dulu, terus diselidiki rumahnya, ternyata di rumahnya itu ada terowongan. Jadi 2 orang ini, 2 orang Yahudi sebenarnya. 2 orang Yahudi, kalau satunya ke masjid, satunya menggali terowongan. Satunya ke masjid, satunya gantian itu loh. Satunya ke Masjid Nabawi, sholat dan sebagainya. Yang pura-pura sholat mestinya ya, bukan sholat sesungguhnya. Terus mereka menggali terowongan dari rumahnya itu sampai ke kuburannya Nabi. Jadi sudah hampir tembus itu ke kuburannya Nabi itu. Maka kemudian dicegat, ditutup terowongannya, orang itu ditangkap terus dihukum mati. Ceritanya begitu. Gitu. Saya waktu itu ini tenan pora ya. Jadi cerita kebetulan kan ya cuman buku ya, kitab ya. Saya belum ngecek lagi sumbernya dari mana. Kalau itu benar terjadi, berarti benar ada orang yang ngimpi ketemu Nabi itu bisa gitu loh. Bisa, dan buktinya kan ada itu, dan itu bermanfaat gitu. Jadi Nabi itu ceritanya mereka itu mau mencuri jasadnya Nabi gitu loh. Nembus ke terowongan, menembus ke apa namanya? Makamnya Nabi, mau diambil jasadnya Nabi gitu, mau dibawa pergi, colong gitu loh. Maka kemudian ditanyai orang tadi, terbukti mereka ngaku sudah, kemudian dihukum. Ceritanya begitu. Jadi sebagian ulama mengatakan ini belum sampai ke mimpi melihat Nabi ya. Jadi orang kalau mimpi melihat Nabi itu benar, karena setan tidak bisa membo menjilma seperti Nabi. Cuman masalahnya yang salah satu yang dipertanyakan Ustadz itu yang saya dengar, kita taunya bahwa itu Nabi itu dari mana gitu loh masalahnya. Itu kan Nabi ketemu kita terus, hai orang Lampung misalnya, wah bukan Nabi itu. Kok tahu? Lah Nabi kok bahasa Indonesia itu kan nggak mungkin kan? Pasti bahasa Arab. Ya bahasa Arab tapi saya nggak paham. Tapi apa itu pokoknya bahasa Arab itu. Terus apa? Nabi bagaimana? Nabi itu naik mobil lah, bukan Nabi gitu kan gitu. Karena apa? Karena maksud Nabi naik mobil kan ya nggak cocok gitu loh ya. Itu gitu. Jadi walhasil sebagian ulama membenarkan itu. Caranya kok tahu itu Nabi? Karena ilham itu, ilham yang lain diyakinkan bahwa itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun tadi tambah nih nanti kasih sudah mulai nih. Udah itu saja dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Kasihan yang jauh. Ada lagi? Jadi belum menjawab tadi, tidak tahu itu yang Ibu Sirin bagaimana. Cukup ya? Ini katanya Ustadz Mul gerah ya. Barangkali ada yang longgar mau jenguk sebentar rakyat tanggungan ini. Tadi cerita sakit migrain itu katanya, tidak bisa hadir. Nanti kalau ada yang longgar, kalau enggak saya diberitahu tempatnya, saya tak berangkat sendiri. Tak golek aneh. Saya pernah ke sana cuman rada-rada lali itu rumahnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.